Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita ada di part kedua untuk Consolidated Financial Statement After Acquisition yang merupakan materi dari Advanced Accounting Chapter 4. Di sini kita mulai akan melihat bagaimana sih kita buat yang namanya Consolidated Financial Statement di tanggal 31 setiap tahunnya dan kira-kira jurnal apa aja sih yang akan kita pakai ya untuk mengeliminasi baik menggunakan cost method maupun equity method. Nanti akan ada sedikit perbedaan, tapi mungkin kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, di sini mungkin hal pertama yang mungkin harus kalian perhatikan, dan sebenarnya ini udah saya bahas sih sebelumnya, yaitu adalah ketika tanggal akuisisi, satu-satunya financial statement yang relevan untuk dibuat consolidate itu hanya consolidate balance sheet atau consolidate statement of financial position. Saya udah ngomong ini juga kemarin ketika di chapter 3 ya. Lalu sekarang setelah after acquisition, kita akan membuat satu set lengkap consolidated financial statement itu dari affiliate group kita atau grup yang afiliasi dengan kita atau anak-anak perusahaan kita, yaitu adalah income statement, return earning statement, balance sheet atau statement of financial position, lalu statement of cash flow. Tapi di sini mungkin saya akan lebih fokus ketiga ini dulu ya teman-teman ya. Nanti ini mungkin kita bahas di lain kesempatan ya. Sekarang kita akan mulai untuk membuat consolidated financial statement after acquisition, yaitu dengan cost method. Cost method ini dibilang gampang juga enggak, dibilang susah juga enggak. Tapi untuk chapter ini nanti akan bisa kamu pakai sebagai landasan untuk maju di chapter selanjutnya. Oke, di sini kita lihat bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, si Parker Company ini membeli 95% kepemilikan dari seed company dengan harga 160. Ini adalah acquisition price-nya, ya. Harga akuisisi yang akan kita pakai untuk menghitung implied value nantinya, ya. Dan dibilang di sini bahwa pada tanggal akuisisi si seed ini punya common stock senilai 120, lalu punya other contributed capital sebesar 10.000 dan return earning sebesar 23.000. Kalau kita hitung berarti book value-nya adalah 120.000 ditambah 10.000 ditambah dengan 23.000. Oke. Nah, totalnya adalah sebesar 153.000. Ya, kita beli di 160. Nanti kita lihat kira-kira difference-nya itu akan lebih atau akan kurang. Ya. Oke. Lalu kita diminta untuk menyiapkan consolidate statement dan work paper-nya pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu adalah setelah 1 tahun karena dia belinya itu adalah tanggal 1 Januari dan tanggal 31 Desember 2013, 1 tahun setelahnya lagi, berarti tahun kedua ya anggapannya ya. Ini tahun pertama, ini tahun kedua. Nanti kita akan lihat bagaimana cara bikinnya. Kita akan hitung-hitungannya pakai Excel ya. Lalu di sini dikasih tahu bahwa ini adalah trial balance. Ya, ini adalah trial balance, bukan posisi balance sheet. Ya, ini trial balance, ini sisi debit dari sini ya teman-teman, dan ini adalah sisi kredit. Nah, ketika kalian ketemu yang seperti ini teman-teman, berarti kalian harus susun dulu untuk income statement-nya, return earning statement, dan juga statement of financial position-nya. Kalian susun dengan rapi dulu. Ya, kita coba lihat ya di Excel yang sudah saya susun rapi, dan nanti kita coba lihat hitung-hitungannya dan juga jurnalnya. Lalu kita lengkapi untuk consolidated financial statement after acquisition tahun 2012-nya. Ya, dengan menggunakan cost method. Oke, kita pindah ke Excel ya teman-teman. Ini adalah angka yang tadi yang ada di PPT. Dan saya sudah susun untuk financial statement ya, di mana yang warna kuning ini adalah income statement. Lalu ini ada return earning statement dan di sini adalah statement of financial position. Ya, saya berikan warna yang berbeda-beda, tapi ini kayaknya ada yang nyangkut nih teman-teman, ya hati-hati. Oke, di sini ada warna kuning. Padahal kuning itu adalah income statement. Lalu di bawah sini return earning-nya ada warna hijau. Padahal warna hijau itu adalah
return earning statement. Maksudnya apa sih? Teman-teman ingat ya, konsep dari pembuatan laporan keuangan bahwa nantinya nilai dari income statement akan kita bawa ke return earning statement dan angka akhir dari return earning statement akan kita bawa ke statement of financial position untuk menjadi nilai akhir dari return earning. Ya, jadi ingat sekali lagi teman-teman bahwa net income yang ada di income statement akan kita bawa ke return earning statement untuk kita hitung nilai ending dari return earningnya. Lalu nilai ending return earning itu akan kita bawa ke statement of financial position sebagai nilai dari return earning akhir sebagai penambah dari equity. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi untuk konsep ini saya harap kalian ingat kembali ya. Oke, sekarang mungkin mulai kita hitung dulu ya terkait dengan data-data implied value, book value, different, dan lain sebagainya. Ini saya hapus dulu. Saya perbesar dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita tahu bahwa persentase kepemilikannya si Parker itu adalah sebesar 95%. Saya tulis di sini sebagai P percentage, yaitu adalah 95%. Yaitu adalah kepemilikannya si Parker. Lalu Parker itu membeli investasi pada seed itu di harga 160. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, nih. Nilai investment dari seed adalah sebesar 160. Kita tulis di sini sebagai harga akuisisi. Ya. Kamu mau tulis acquisition price juga boleh ya. Oke. Di harga 160.000. Lalu sebenarnya kita bisa hitung implied value. Saya tulis di sini IV ya, teman-teman. Implied value-nya itu adalah dari 160 dibagi dengan P percentage atau kepemilikan dari P. Hasilnya adalah sekian. Ya. Lalu kita bisa ngitung NCI percentage. Kita hitung dulu ya ini sebelum kita nanti akan menghitung dari different-nya. Berarti persentase NCI itu adalah 5% dan nilainya, nilai NCI di tanggal 1 Januari 2012 itu adalah sebesar implied value dikali dengan persentase kepemilikan NCI, yaitu adalah 824. Lalu kita akan hitung book value-nya. Book value-nya dari si seed company itu adalah tadi common stock sebesar 120.000, lalu ditambah other contributed capital sebesar 10.000 dan return earning sebesar 23.000. Nilainya adalah 153. Kita bisa ngitung nih different-nya berapa. Different-nya adalah sebesar IV dikurang dengan BV. Ya. 15.421. Nah, sekarang kita mulai nih bikin terkait dengan jurnal dari eliminasinya ya. Ini angka-angka yang kita perlukan kita udah dapat ya teman-teman. Jadi langkah pertama kalian hitung dulu parent-nya punyanya berapa nilainya, lalu NCI-nya berapa, IV-nya berapa, BV-nya berapa, different-nya berapa kalau ada different ya. Lalu sekarang kita akan mulai dengan jurnal eliminasi. Jadi jurnal pertama yang akan kita buat kalau kita bikin consolidated financial statement dengan cost method yaitu adalah jurnal eliminasi dividen declare. Sebesar dari dividen declare yang kita dapatkan. Ya, jadi kan si perusahaan tersebut, si seed company ini mendeklarasikan atau mengumumkan dividennya sebesar 20.000 di sini ya teman-teman ya. Lalu dari dividen declare itu kan sebenarnya kita nggak dapat semuanya ya. Kita nggak dapat semuanya, kenapa? Kita hanya memiliki 95%. Si NCI masih punya 5%. Jadi kita hanya boleh mengakui dividen sebesar 95%. Ya, berarti kita akan mengurangkan dividen income pada dividen declare sebesar dari angka 20.000. Ini saya taruh di kredit ya, karena nanti akan ada cara lagi cara dapat ya. 20.000 dikali 0,95 atau 95%. Dapatnya angka 19.000. Nah, atau kalau kamu nggak menghitung, sebenarnya dividen income ini kan sudah ada di income statement ya, dan tinggal ambil aja angkanya. Tapi kalau misalnya andaikan ternyata revenue-nya digabungin, ya berarti kamu tinggal pakai dividen declare-nya yang kamu kali sama dengan persentase kepemilikan dari si parent. Ini yang pertama. Lalu kedua,
Kedua, karena tidak ada intercompany transaction lain, berarti kita akan masuk ke jurnal eliminasi investasi. Oke, jurnal eliminasi investasi di mana kita akan mengurangkan common stock, lalu other contributed capital, dan return earning. Saya tulis di sini RE aja ya. Oke, common stock, sebentar, mungkin tulis semua dulu kali ya. Lalu ada different, differentnya kita taruh di debit karena ternyata kita bayar lebih mahal. Ya, different between IV and V. Lalu ada investment pastinya karena kita menghapus investmentnya di kredit ya. Insit. Lalu ada NCI. Nah, hati-hati ya. Ini coba kalian perhatikan nilai ngambilnya. Common stock kita akan ambil di statement of financial position. Ya, punyanya si Sid. Oke, ini kalau kalian lihat di atas ini punyanya Sid dan punyanya Parker. Kita ambil posisinya Sid. Kita ambil nilai common stocknya sebesar 120.000. Lalu other contributed capitalnya juga kita ambil dari sini. Ya, tapi hati-hati untuk RE kita tidak ambil di statement of financial position. Kita tidak ambil ini ya teman-teman. Kita nggak ambil 29.000. Kenapa? Karena 29.000 itu udah kena efek dari income, udah kena efek dari dividen. Ya, jadi kita nggak ambil yang itu. Kita ambil yang mana? Kita ambil beginning. Beginning return earning itu adanya di return earning statement. Kita lihat return earning statement RE tanggal 1 Januari. Kita akan ambil nilai ini 23.000 ya. Lalu untuk different kita ambil di atas. Untuk investasi kita ambil dari nilai akuisisi. Lalu untuk NCI tadi juga kita udah hitung ya. Jadi makanya kenapa ini harus kalian hitung dulu supaya nanti gampang tinggal masukin jurnal doang. Ya. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah jurnal alokasi different. Oke, kita balik ke soal ya, kita lihat kira-kira differentnya akan dimasukin kemana sih ya. Oke, di sini nggak ada keterangan terkait dengan dia akan masukin kemana sih. Ya udah, berarti kita masukin ke goodwill ya teman-teman. Kalau nggak ada keterangan, kalian boleh masukkan ke goodwill. Kenapa? Berarti nilai aset di sini udah tidak akan ada yang dirubah. Ya, kita akan masukkan ke goodwill. Nah, berarti different. Goodwillnya di debit ya. Karena kan differentnya ini ada di debit awalnya, maka kita akan kreditkan. Different between IV and PV. Ya. Kita akan masukkan senilai dari differentnya. Oke, sekarang kita akan masukkan jurnal-jurnal ini ke dalam work paper-nya ya. Jadi di work paper ini supaya nanti kalian nggak bingung, kita akan bikin 3 kolom ya. Ada debit, ada kredit, ada NCI, dan ada konsol. Konsol ini adalah untuk nilai akhirnya. Kita sekarang masukin. Untuk dividend income, dia akan ada di debit sebesar 19.000. Lalu ada dividend declare. Dividend declare ada di statement of financial position. Posisinya dividend declare ada di return earning statement. Posisinya kredit. Ya, kita tinggal masukin aja angkanya. Lalu sekarang kita akan masukin untuk yang eliminasi investasi. Pertama kita akan masukin common stock di debit, other contributed capital juga di debit ya. Oke, kita sekarang coba masukin aja 120.000. Kalau misalnya kalian mau ngikutin supaya gampang, supaya nggak salah ya, kalian boleh ngambil angkanya dari jurnal yang udah kalian bikin. Lalu ini juga sama, kita ambil dari jurnal yang udah kita bikin. Oke, hati-hati, RE-nya kita tidak ambil dari sini, maka kita harus masukkan ke posisi yang sebenarnya. RE itu kredit, kita akan masukkan di debit sebesar 23.000. Lalu ada different-nya di debit. Nah, ini udah saya masukin different. Ada different di debit, investment in seed di kredit. Ini masukin sesuai dengan posisinya ya teman-teman ya. Lalu ada NCI.
NCI kita akan masukkan ke dalam NCI. Ya, NCI tanggal 1. Itu adalah sebesar 8.421. Nah, nanti tanggal 31-nya akan ada perubahan sih teman-teman ya. Terus habis itu kita akan masukkan goodwill. Kita akan lihat goodwill di mana. Nah, di sini goodwill. Goodwill di posisi debit sebesar 15.421, lalu kita akan kreditkan si different-nya. Oke, dengan seperti ini berarti semua angka yang ada di jurnal sudah kita masukin. Ya, kalau misalnya ada yang ketinggalan, silakan boleh kalian back lagi, boleh kalian rewind lagi untuk kalian lihat, kalian perhatikan benar-benar. Kira-kira yang salah masukin di mana? Kira-kira yang terlewat di mana? Ya, supaya nanti hasil akhirnya itu sama. Oke, sales karena tidak ada adjustment, kita tinggal tambahkan aja antara Parker dan Sid. Dividend income awalnya ada di kredit, lalu ketemu di debit, berarti kita kurangkan ya, lalu kita tambahkan sebagai revenue. COGS nggak ada perubahan, tinggal kita tambahin aja. Other expense juga sama, nggak ada perubahan, tinggal kita tambahin. Total cost itu adalah dari ini ditambah dengan ini. Jadi COGS ditambah other expense sama dengan total cost and expense. Lalu untuk consolidated net income kita akan ambil dari total revenue, kita kurangi dengan total cost and expense. Nah, kita punya consolidated net income sebesar 136.000. Tapi hati-hati teman-teman, 26.000 yang dihasilkan oleh Sid ini nggak milik kita semuanya. Ya, jadi 26.000 ini bukan punyanya Parker semuanya, karena NCI itu masih ada. Jadi kita harus bagi juga kepada NCI. Kita bagi ke NCI berapa? Sebesar 5% dari net income ini. Kita kali 5%. Ya, kita akan dapat 1.300. Nah, 1.300 ini akan mengurangi, ini saya masukin dulu ya. 1.300 ini akan mengurangi nilai dari consolidated net income. Sehingga hasilnya 134.700. Nah, berarti untuk income statement kita udah beres ya. Nah, cuma di sini teman-teman, yang ada di kolom debit, kredit, NCI yang merupakan hasil dari eliminasi kita, itu harus kita summarize dan kita bawa ke statement berikutnya. Ya, di sini berarti kita summarize dulu, kita tambahin. Ini juga sama ya, tinggal kita tarik aja. Nah, lalu angka-angka ini akan kita bawa kepada statement selanjutnya, yaitu adalah statement return earning atau return earning statement. Kita akan bawa ke sini ya. Nah, mungkin kita copy angka aja ya. Oke, yang penting kalian tahu lah ini dari mana. Kenapa? Karena nanti harusnya hasil akhir dari net income ini adalah sama dengan yang ada di income statement. Oke, coba kita lihat ya. Kita mulai dari RE awal. RE awal itu adalah Parker ditambah dengan Sid dikurang dengan Sid yang sudah dieliminasi. Hasilnya adalah 400.000. Ini adalah nilai dari RE-nya punyanya Parker aja. Lalu ini untuk net income seperti biasa ya. Kita akan tambahkan dulu net income-nya Parker, kita tambah dengan net income-nya Sid. Lalu kita ini karena income ya, berarti ketika ketemu debit akan kita kurangkan. Lalu kembali kita kurangkan dengan NCI. Hasilnya adalah 134.700. Ini harus sama dengan yang ada di income statement. Ini dua harus sama. Kalau kamu menemukan hasil yang tidak sama, berarti ada yang salah dengan hitung-hitungannya. Coba dicek kembali ya. Nah, lalu sekarang dividen declare. Dividen declare, hati-hati. Di sini kan kita harus eliminasi total 20.000 juga. Dan kita baru mengeliminasi 19.000. Sehingga masih ada angka 1.000 yang belum kita eliminasi ya. Jadi kita eliminasi dulu nih. Eliminasinya gimana? 20.000 dikali dengan 5%. Dapat angka 1.000 ya. Lalu kita akan hitung sekarang kira-kira saldonya berapa ya. 20.000 dividen declare dari Parker, kita tambahkan 20.000 dividen dari Sid. Lalu kita kurangkan bagian yang punya kita, intercompany transaction, dan juga kita kurangkan punyanya si NCI. Akan dapat 20.000. Yang akan muncul juga sama, punyanya parent aja ya. Dan di sini kita akan lihat bahwa RE awal ditambah dengan net income, karena ini net income maka akan ditambah, kalau net loss akan dikurang.
ya. Lalu dikurang dengan dividen sehingga dapat angka sebesar 154.700. Ini sama, kita summarize dulu ya teman-teman. Oke, kita summarize, ini juga sama. Kita summarize. Nah, hati-hati untuk yang NCI. Kita nggak summarize. Kenapa? Kurang lebih sama konsepnya dengan yang equity. NCI itu udah dapat net income sebesar 1.300. Tapi dia ngambil dividen sebesar 1.000. Berarti saldo yang tersisa atau penambahan yang terjadi pada si NCI itu adalah sebesar 1.300 dikurang dengan 1.000. Ya, segini. Oke, nah ini kita akan bawa kepada posisi RE di Statement of Financial Position. Nah ini kita copy angka aja ya teman-teman, kita paste angka supaya nanti kalian tahu. Ya, yang penting kalian tahu dulu kalau misalnya angka-angka yang hijau ini adalah dari Return Earning Statement. Oke. Nah sekarang kita mulai kerjakan, ya anggapannya ini berarti RE statement kita udah beres ya, udah aman ya. Berarti kita mulai kerjakan Statement of Financial Position. Untuk cash gak ada perubahan, jadi kita tinggal tambahkan saja. Untuk yang account receivable juga sama, tidak ada perubahan, tidak ada eliminasi, sehingga kita tinggal tambahkan. Inventory juga sama ya. Nah, tapi investment ada perubahan nih. Awalnya kita punya investment Parker sebesar 160.000 di debit. Lalu ada eliminasi di kredit sehingga kita kurang. Hasilnya adalah 0. Different juga ada angkanya di debit lalu dikreditkan. Jadi angkanya juga 0 ya. Untuk PPE kita tambahkan seperti yang lain karena tidak ada eliminasi. Lain juga sama. Lalu sekarang ada goodwill. Oke, jadi sekarang total, kita coba lihat total aset kita berapa ya. Oke, total aset kita adalah 464.421, 464.421. Kita pindah, kita lanjut ke posisi liability. Account payable karena tidak ada eliminasi, langsung kita ambil. Under liability juga sama, karena tidak ada eliminasi. Lalu common stock. Common stock Parker, common stock Seed kita tambahkan, lalu kita kurangkan dengan yang ada di eliminasi. Ya, common stock itu kan di kredit. Kalau misalnya eliminasi di debit berarti dikurang. Akan muncul hanya punyanya Parker. Begitu juga dengan other contributed capital. Kita tambah, lalu kita kurang. Oke, sekarang di sini ya teman-teman ya. RE dari Parker ditambah RE dari Seed dikurang dengan ini, dengan adjustment di debit ditambah adjustment di kredit dikurang dengan NCI. Kita akan dapat angka yang sama, 154.700 ya. Angka ini ya teman-teman sama dengan yang ada di Return Earning Statement. Lalu NCI kita berubah nilainya dari yang awalnya 8.421 bertambah 300 sehingga totalnya adalah 8.721. Dan sekarang kita sum, kita total untuk liability and equity. Nilainya adalah 464.421, sudah sama. Berarti kita sudah selesai untuk bikin consolidate financial statement. Jadi nanti tinggal kita ambil aja ya account-nya dan juga angka consolidate-nya. Ya, jadi ini adalah untuk tahun pertama untuk 31 Desember 2012. Ya, ini adalah untuk yang cost. Nah, sekarang kita akan lihat dulu di PPT bagaimana ketika subsequent event untuk cost method. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini kalian melihat untuk data trial balance di tanggal 31 Desember 2013. Ya, di sini ada sedikit perubahan, terutama di bagian return earning. Ya, nanti coba saya highlight di return earning dan juga di investment. Di sini pada tahun 2012 return earningnya itu adalah 23.000. Ya, namun sekarang di tahun 2013 itu sudah berubah menjadi 29.000. Namun investasinya si Parker itu tetap di posisi 160.000 untuk harga acquisition-nya. Berarti sebenarnya kan si Seed ini punya keuntungan dari operasinya di tahun 2012. Namun kita tidak mencatat itu sebagai keuntungan kita.
Ya, anggapannya ini belum masuk. Nah, makanya untuk metode cost di tahun berikutnya, subsequent year, ya jadi setelah tahun ke-1, nanti tahun kedua dan seterusnya, kita akan ada jurnal untuk pencatatan pengakuan peningkatan dari nilai investasinya. Ya, nanti akan saya sebut sebagai jurnal 0. Ya, sekarang coba kita lihat dulu ya bagaimana terkait dengan jurnalnya. Kita lihat di Excel ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah trial balance tahun 2013 yang ada di PPT tadi dan sekarang sudah saya pindahkan. Dan saya juga sudah menyusun terkait dengan laporan income statement, return earning statement, dan juga statement of financial position. Nah, tapi sebelum itu kita harus menghitung dulu kira-kira berapa sih peningkatan dari investasi yang akan kita akui di jurnal 0 tadi ya. Jadi ceritanya nih di tahun 2012 si perusahaan itu punya return earning 23.000. Di tahun 2013 return earningnya itu berubah menjadi 29.000 ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata dari tahun 2012 sampai dengan 2013 itu ada penambahan sebesar 6.000. Oke, 6.000-nya dari mana sih? Kita coba lihat di Desember 2012. Kita lihat ya. Di sini si perusahaan tersebut punya keuntungan sebesar 26.000. Lalu perusahaan tersebut sisit itu membagikan dividen sebesar dari 20.000. Berarti nanti akan ada selisih sebesar 6.000 yang tetap ditahan oleh sisit sebagai bagian dari return earning-nya dia. Nah, sebenarnya selisih dari 6.000 itu merupakan keuntungan juga sebenarnya bagi kita sebagai parent ya, sebagai perusahaan induknya. Si Parker ini sebagai perusahaan induk harusnya juga menikmati penambahan dari return earning tersebut ya, return earning ini penambahannya. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngakuin 6.000 semuanya ya kan. Kenapa? Karena kita hanya memiliki sebesar 95%. Sehingga kita akan kali 6.000 kita kali dengan 95% untuk kenaikan kita aja. Totalnya 5.700 ya. Nah, angka 5.700 ini akan kita masukkan sebagai penambahan return earning untuk Parker sebenarnya. Namun karena di sini kita nggak misahin ya, karena di sini kan kita cuma punya satu kolom nih untuk consolidate-nya. Oke, kita cuma punya satu kolom untuk debit dan satu kolom untuk kredit, di mana kita nggak memisahkan lagi untuk terkait dengan jurnal eliminasinya, ini nambah siapa dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan langsung masukin ke return earning aja ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke jurnal-jurnalnya. Jurnal di sini saya udah tulisin sih account-accountnya ya, jadi kita tinggal ngisi angkanya aja. Ada jurnal 0 yang merupakan jurnal tambahan bagi si cost method ketika sudah tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Di tahun pertama dia tidak akan ada ya. Di tahun pertama tidak ada jurnal penambahan nilai investasi ini. Nah, jurnal penambahan nilai investasi ini kita akan catat sebesar 6.000 ya, selisih dari ini mungkin saya jelasin aja ya. 29.000 dikurang 23.000 dikali 0,95 dapat 5.700. Nah, investasinya bertambah 5.700 dan return earning-nya juga bertambah 5.700. Namun ini sebenarnya penambahan di sisi return earning-nya Parker ya. Oke, sekarang kita akan menghapus untuk jurnal dividend declare. Dividend declare yang hanya dimiliki oleh si Parker ya. Atau kita bisa ngambil dari income statement, posisinya ada account-nya di sini ya. Dividend income. Ya, kita ambil ini. Atau kalau misalnya kalian mau kaliin, ambil dari dividen declare, ini account dividen declare punyanya SIT, kita kali sama 0,95 atau 95%. Kita akan dapat angka yang sama ya. Lalu common stock, kita juga akan ambil dari common stocknya SIT. Ya, mungkin di sini biar jelas. Oke, common stocknya SIT 120.000. Lalu other contributed capital juga kita ambil dari posisinya SIT. Dan return earning, sekali lagi jangan sampai salah ya teman-teman, kita tidak ambil return earning yang ada di posisi statement of financial position. Kenapa? Karena di sini sudah return earning yang ada di statement of financial position itu sudah bertambah karena adanya income dan sudah berkurang karena adanya dividen. Jadi kita akan ambil di posisi awal. Awal itu adalah 29.000 ya.
Different kita akan ambil nilai yang sama seperti yang sudah kita hitung di awal di tahun 2012, yaitu adalah 15.421. Lalu investment in seed, hati-hati, sebenarnya ini investmentnya adalah 160. Namun ada penambahan dari jurnal 0. Jadi yang akan kita hapus sebagai investasi itu adalah 165.700 ya. NCI kita ambil NCI dari 31 Desember 2012. Kita ambil dari sini ya. Ini teman-teman. Nah, ini adalah jurnal untuk eliminasi investasi. Lalu untuk alokasi, kita alokasi ke goodwill. Jadi kurang lebih ini sama sih ya sebenarnya untuk alokasi goodwill, karena kita masih belum masuk ke dalam depreciable asset, amortizable asset. Lalu goodwillnya di sini anggapannya nggak ada impairment, jadi benar-benar masih mudah banget di sini ya. Oke, sekarang kita masukkan untuk jurnal-jurnal ini ke dalam laporan keuangan kita, dalam work paper kita, supaya nanti kita bisa bikin terkait dengan consolidated balance-nya. Yang pertama kita akan yang pertama jurnal 0 dulu ya. Jadi hati-hati, di sini ada jurnal 0, bukan masuk jurnal 1. Jurnal 0 kita akan menambahkan investment in seed 5.700. Lalu kita akan menambahkan return earning sebesar 5.700. Lalu akan menghapus dividen income. Kita akan hapus dividen income. Lalu kita juga akan hapus dividen declare. Lalu kita akan mulai eliminasi untuk investasinya. 120.000. Nih kalian bisa ambil dari sini juga ya sebenarnya. Lalu return earning-nya jangan lupa kita tidak eliminasi yang ada di statement of financial position, tapi kita eliminasi untuk yang ada di return earning statement. Kita munculkan different di sini ya. Different-nya kita munculkan debit sebesar 15.421. Lalu kita akan mencatat pengurangan dari investasi ya sebesar 165.700. Lalu kita akan mencatat terkait dengan NCI. NCI jadi tanggal 1 ya teman-teman ya. NCI tanggal 1 adalah sebesar sekian. Nah ini udah benar ya. Oke. Nah mungkin ini karena tadi saya nggak menghapus semuanya teman-teman ya. Nggak menghapus semua, saya copy beberapa rumus yang saya gunakan di tahun 2012 ya, karena saya yakin kalian udah ngerti sih sebenarnya. Nanti kita cek lagi aja ya apakah balance-nya sudah benar atau belum. Lalu sekarang kita akan alokasi terkait dengan different-nya. Kita minus untuk different-nya, lalu kita munculkan goodwill. Oke. Nah, di sini mungkin posisi di sini masih ada yang beda ya. Jadi untuk di total aset itu 539.921. Tapi di sini masih 563.221. Kenapa? Karena di sini RE-nya belum kita masukkan perubahannya. Jadi coba kita lihat dulu ke atas ya. Untuk income statement dan return earning statement. Oke, income statement karena di salesnya ini tidak ada eliminasi atau tidak ada adjustment, jadi kita tinggal tambahkan aja sama kurang lebih kayak tadi ya. Nih kita kurangkan. Untuk total, tolong jangan diambil penjumlahan dari seed dan juga Parker. Kalian jangan ini plus ini gitu ya. Jangan Parker plus seed, jangan. Kenapa? Karena di sini ada efek dari eliminasi. Jadi nanti takutnya efek eliminasinya itu nggak masuk. Ya, jadi untuk bagian total kalian coba totalkan sendiri aja. Ditotalkan lagi secara manual. Nih kayak total expand kita totalkan secara manual, baru kita nanti kurangkan. Kita dapat angka 105. Lalu jangan lupa bahwa 50.000 yang merupakan keuntungan dari seed di tahun 2013 kita akan bagi kepada NCI sebesar 5%. 2.500 ya. Kita masukin dan ini menjadi pengurang. Oke, kita dapat angka sekian.
Nah, jangan lupa 19.000-nya kita turunin ke statement of return earning dan 2.500-nya juga kita turunin. Ya, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan dari return earning statement-nya. Parker ditambah seed untuk RE awal dikurang dengan eliminasi dari investasi, lalu ditambah dari penambahan investasi. Hasilnya adalah 154.700. Kalau sebelum-sebelumnya saya pernah bilang bahwa nanti yang muncul di dalam return earning, di dalam bagian-bagian equity lah ya, itu adalah hasilnya si parent aja ya, tapi untuk khusus di cost ketika subsequent event, ketika subsequent year itu sedikit tidak berlaku ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti si Parker ini akan ada tambahan dari jurnal 0 ini, jurnal penambahan nilai investasi. Jadi angka 154.700 itu adalah dari Parker awal ditambah dengan penambahan dari return earning. Ya, jadi dari situ ya teman-teman ya. Lalu untuk income, net income-nya Parker ditambah seed dikurang yang debit, lalu dikurang lagi dengan NCI. Hasilnya harusnya sama. Hasilnya sih harusnya sama ya teman-teman dengan yang atas. Cuma ternyata saya salah masukin angka. Nah, hasilnya sama ya. Jadi kalau misalnya nanti kan nggak sama, kalian harus cek lagi apa kira-kira yang salah. Ya, tadi saya salah masukin 2.500 dengan 25.000. Oke, sekarang kita beralih ke dividend declare. Dividend declare yang dibayarkan sama si perusahaan itu adalah 20.000. Sedangkan yang diterima oleh si Parker adalah 19.000. Berarti masih ada bagiannya NCI, yaitu adalah 20.000 dikali 5%. Karena NCI memiliki 5%. Ya. Jadi kalau kita hitung balance-nya, dividend declare punyanya Parker ditambah dengan seed, lalu dikurang oleh yang sudah dieliminasi oleh Parker dan yang sudah diambil oleh NCI. Balance-nya adalah 20.000, yaitu adalah dividend declare dari Parker. Nah, sekarang kita hitung ending balance dari return earning berapa sih? Return earning awal ditambah net income dikurang dengan dividend declare akan didapat 237.200 ya. Nah, jangan lupa untuk bagian di kolom-kolom worksheet eliminasinya kalian harus turunkan ya. Untuk debit ditambah, kredit juga ditambah. Namun untuk NCI nanti itu akan jadi pengurangan. NCI udah dapat bagian dari net income 2.500 dan dia sudah mengambil 1.000 untuk dividen. Sehingga kita akan mengurangkan untuk mendapatkan nilai penambahan dari NCI. Jadi tahun 2013 ini NCI memiliki pendapatan tambahan sebesar 1.500. Angka ini akan kita bawa turun ya. Kita copy paste angka aja. Ya, yang penting kalian udah tahu lah itu dapatnya dari mana. Nah, ketika kita sudah masukkan untuk bagian return earning, hasilnya jadi balance nih antara si total asset dengan total liability equity. Ya. Nah, untuk perhitungannya sebenarnya kurang lebih sama. Cash itu adalah penambahan dari Sid dan Parker, account receivable juga. Account receivable juga kayak gitu ya, Parker dan Sid ditambahkan. Inventory juga sama. Lalu investment awalnya kita sudah tambahkan 5.700, namun kita kurangkan lagi 165.700. Jadi hasilnya adalah 0. Ya, ketika kita punya opening balance adalah 160.000. Different itu pasti harus 0 di akhir ya. Lalu PPE kurang lebih sama, land juga sama, tapi ada muncul account baru yaitu adalah goodwill ya. Nah, untuk bagian sini kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, mungkin sedikit tambahan penjelasan terkait dengan gimana sih kalau misalnya ternyata tahun ketiga terjadi ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Misalnya sekarang adalah ending 2013. Ending 2013 di mana kita dapat balance dari return earning. Balance return earning kita adalah 59.000. Nih, balance return earning kita ya. Lalu nanti kita akan bawa nih di posisi 2014 dong ya. Ini di sini ya. 2014 kita akan bawa return earning awalnya
tanggal 1 Januari 2014 yaitu adalah sebesar 59.000. Nah, kira-kira penambahannya kita hitung dari mana ya? Kita hitung dari posisi tanggal 1 Januari 2012 yaitu sebesar 23.000. Sehingga penambahannya additional itu adalah sebesar 36.000. Nah, nanti dari 36.000 ini kita akan kali 95%. Ya. Nah, 95% ini, yang 95% atau senilai 34.200 ini kita akan masukkan ke dalam jurnal 0, ya, jurnal penambahan nilai investasi. Jadi, selalu setiap kali di tahun yang baru gitu ya, di tahun berikutnya, kita akan menilai berapa sih additionalnya. Kita lihat RE pada tahun tersebut, RE beginningnya, lalu kita bandingkan dengan tahun pertama. Ya, tahun pertama ketika kita pembelian, return earning-nya itu berapa. Lalu kita kalikan dengan persentase kepemilikan, itu adalah additionalnya yang akan kita masukkan ke dalam jurnal 0. Ya teman-teman, jadi kurang lebih begitu ya perhitungannya untuk cost. Tadi kita udah mulai dari tahun 2012, yaitu adalah tahun pertama, dan kita sudah lanjut ke 2013. Dan saya sudah kasih sedikit tambahan penjelasan terkait dengan bagaimana sih ketika kita melanjutkan ke tahun 2014. Jadi teman-teman, sekian untuk bagian pembahasan dari part kedua ini, yaitu adalah terkait dengan consolidated financial statement dengan menggunakan cost method. Nanti di part ketiga kita akan membicarakan terkait bagaimana caranya kita bikin consolidated financial statement dengan menggunakan equity method. Jadi teman-teman sekalian jangan sampai terlewat materi-materinya, supaya nanti untuk chapter-chapter selanjutnya dari advanced accounting ini akan lebih gampang. Karena yang namanya consolidated financial statement itu materinya kurang lebih akan selalu nyambung, ya, dari satu chapter ke chapter berikutnya, pengembangan dari satu chapter ke chapter berikutnya, supaya nanti kamu akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih kompleks terkait dengan consolidated financial statement ini. Oke, kalau begitu thank you teman-teman untuk attention-nya di part ini, dan kita ketemu lagi di part yang akan datang. Terima kasih teman-teman, and bye-bye.